Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di YouTube channel Lila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Gimana kalau sebelum mulai ke videonya kita absen dulu, dari mana aja nih teman-teman yang udah nontonin video aku ini? Boleh dong ketik-ketik di kolom komentar. Seperti biasa teman-teman, aktivitasku sebagai seorang ibu rumah tangga itu selalu berulang ya teman-teman. Jadi jangan bosan nontonin video aku yang gitu-gitu aja ya teman-teman. Ini aku mulai aktivitasnya di jam 7 siang. Ini aku udah kesiangan ya teman-teman. Memang sengaja karena hari ini anak-anak libur ya teman-teman. Ini videonya aku tag di hari Kamis kemarin pas liburan cuti bersama kemarin ya teman-teman. Nah makanya ini aku masaknya udah siang. Kebetulan aku kemarin juga lagi nggak sholat ya teman-teman, jadi kebanyakan leha-leha di tempat tidur di pagi harinya. Ini pun semalam aku nggak nyuci piring. Biasanya selesai anak-anak pada makan malam aku lanjut nyuciin piring. Ini tadi malam aku malas ya teman-teman, dan kebetulan juga aku malam itu ngantuk sekali. Jam 8 gitu aku udah ketiduran, jadi nggak sempat nyuciin piringnya. Alhasil paginya ini aku nyuciin piring dulu sebelum aku masak. Aku sebelum masak itu suka beres-beres dulu ya teman-teman. Jadi kalau piring udah bersih, dapur udah bersih, baru aku lanjut masaknya. Jadi kalau semuanya udah bersih, buat masak itu jadi semangat ya teman-teman. Kalau lihat pada berserakan semua, berantakan di dapur, jadi kalau buat masak itu mager ya teman-teman, lihatnya itu nggak semangat aja. Untuk gelas tadi udah aku cuci juga, karena aku nyuci gelasnya di wastafel dalam ya teman-teman. Di wastafel luar ini cuma khusus nyuci yang berminyak-minyak aja, seperti wajan, piring-piring, pokoknya serba yang berminyak gitu ya teman-teman. Udah selesai, lanjut ini mau aku pindah-pindahin untuk piringnya ke dalam. Aku susun-susun nih kerak piring dulu. Nah ini baru ya teman-teman, aku lanjut mau masak. Tapi sebelumnya aku masak nasi dulu karena malam tadi nasi juga habis. Jadi aku masakin nasi dulu karena biasanya pagi-pagi anak-anak dan pak suami sarapannya makan nasi ya teman-teman. Maklum masih lidahnya orang Indonesia ya teman-teman. Nah ini untuk nasinya biar cepat matang, aku masak dulu di atas kompor. Nah kalau untuk pengukuran airnya aku masih menggunakan jari ya. Nah siapa di sini kalau masak nasi ngukur airnya itu masih menggunakan jari, boleh dong komen di kolom komentar. Nah ini lanjut, aku mau ngambil ikan ke kulkas dulu, sambil nungguin nasiku tadi mendidih ya teman-teman. Nah ini ikannya aku marinasi menggunakan jeruk nipis dan juga garam. Ini aku masak ikannya, ikan mata besar ya teman-teman. Nah ini ikannya ukurannya nggak terlalu besar-besar, jadi nggak aku potong-potong. Nah ini untuk nasiku juga udah mendidih dan aku aduk ya teman-teman sebelum aku pindahkan ke dalam magicom. Kalau udah seperti ini baru aku pindahkan ke dalam magicom. Jadi yang biasanya itu masaknya 1 jam, ini 15 menit udah matang ya teman-teman. Ini cara cepat aku kalau masak nasi atau kalau aku lagi keburu-buru waktu. Nah ini lanjut ya teman-teman, aku mau bikin balado ikan seperti biasa ya teman-teman. Kalau orang Padang itu masaknya pasti nggak jauh-jauh dari yang balado-baladoan, karena kalau masaknya itu nggak pedas, rasanya itu belum makan gitu ya teman-teman. Nah ini sebelum mulai aku mau refill dulu untuk minyak goreng, karena minyak goreng yang ada di wadahnya ini udah pada habis, jadi aku mau refill dulu. Nah ini aku pakai minyak gorengnya Barco ya teman-teman, yang dari minyak kelapa.
kemarin itu ceritanya aku pakai minyak Barco itu karena pas waktu minyak langka itu kan susah tuh teman-teman beli minyak sawit. Jadinya kemarin daripada langka-langka dan harganya pun hampir sama dengan minyak kelapa waktu pas minyak lagi mahal-mahalnya itu, makanya aku beli minyak Barco. Sampai sekarang aku ketagihan ya teman-teman pakai minyak dari olahan kelapa. Menurutku lebih enak aja teman-teman, dan kalorinya pun lebih rendah. Nah ini tadi untuk ikannya udah aku goreng. Lanjut aku mau halusin untuk cabenya seperti biasa. Kalau ngalusin cabe aku selalu menggunakan batu gilingan cabe legend aku ini ya teman-teman, karena menurutku kalau pakai gilingan cabe ini rasanya itu lebih enak aja ya teman-teman, dan ada sensasi tersendiri kalau masak menggunakan batu gilingan cabe ini. Dan aku bilang lagi kepada teman-teman di rumah yang lagi nontonin video aku, jangan bosan-bosan ya nontonin video aku yang selalu pasti ada ngulek-nguleknya kalau lagi masak ya teman-teman. Padahal zaman sekarang ada yang praktis gitu ya, tinggal blender jadi gitu. Tapi nggak tahu ya teman-teman, aku tuh lebih suka aja kalau masak itu masih ala-ala tradisional gini. Nah ini untuk ikannya udah matang. Lanjut aku balik ke sisi sebelahnya agar matangnya itu lebih merata ya teman-teman. Nah ini juga masih misteri ya teman-teman, katanya kalau goreng ikan seperti ini kepalanya itu nggak ditemukan, pasti masaknya itu lebih cepat ketimbang kepalanya itu berhadapan. Katanya nanti ikannya takut menggosip di dalam wajannya. Bercanda ya teman-teman, cuma itu aku tengok aja di beranda teman-teman yang lewat di sosial media lain. Nah daripada tegang teman-teman nontonin video aku, ya udah pagi ini sambil dubbing sambil bercandaan kita ya teman-teman. Nah ini aku masukin lagi untuk ikannya teman-teman. Ini aku masak ikannya 1 kilo ya, kebetulan hari ini hari libur, Pak suami juga libur kerja. Jadi Pak suami itu kalau libur kerja dari pagi sampai malam pasti makan di rumah ya teman-teman. Nah makanya ini aku masaknya lebih, biar nanti sore nggak kecarian lagi buat ikan kalau udah habis gitu ya teman-teman. Tapi karena ikannya banyak juga, pas sorenya si abang Rafa ada tugas ke warnet, jadi aku minta bantuan sama abang sepupunya sama anak tantenya anak-anak, dan kami main sekalian di rumah tantenya, dan pulangnya udah malam. Alhasil kami makan malamnya di rumah tantenya. Jadi untuk ikan yang aku balado hari ini nggak habis ya teman-teman, jadinya untuk hari ini aku nggak masak. Dan untuk pagi ini aku cuma masak sayur aja teman-teman, untuk kawan ikan balado yang masih ada sisa ini. Anak-anak itu seperti itu ya teman-teman, kalau udah sampai di rumah tantenya itu pasti dia nggak mau pulang cepat, pasti mau mainnya itu lama di rumah tantenya. Mungkin karena jarang juga ya teman-teman anak-anak aku bawa main keluar rumah, mungkin dia bosan, jadi pas ayahnya libur pasti maunya itu mainnya ke rumah tantenya, karena di rumah tantenya itu ada abang-abangnya dan juga kakaknya yang bisa diajaknya main. Walaupun di sana mereka itu cuma main gadget, tapi dia itu seperti main bareng gitu ya teman-teman, main gadgetnya, jadi menurut mereka itu lebih seru aja. Tuh untuk cabenya tadi udah aku haluskan. Untuk cabe aku ini aku nggak menggunakan tomat ya teman-teman seperti tadi di video, aku cuma menggunakan jeruk nipis dan bawang merah aja. Kalau ada teman-teman yang bertanya apa nggak pedas itu bun untuk cabenya, karena aku udah terbiasa masak seperti ini, menurutku untuk cabenya rasanya nggak pedas ya teman-teman, biasa aja. Dan untuk seasoningnya itu aku cuma menggunakan garam ya teman-teman, paling aku kasih sedikit kaldu jamur aja. Kalau untuk micin atau gula aku nggak gunakan teman-teman, karena aku memang udah lama berhenti menggunakan micin. Ini sambil nungguin ikannya matang, sambil aku bersih-bersih di area tempat aku
ngaluskan cabai tadi, karena kan kalau ngalusin cabai itu pasti banyak percik-percikannya ke dinding ya teman-teman. Jadi di situ aku bersih-bersihkan. Ini untuk ikannya udah matang, lanjut di sini cabenya aku goreng. Dan di kompor sebelah aku lanjut aja mau numis sayur kangkung ya teman-teman. Nah, untuk tumisan kangkung aku cuma pakai bawang merah, bawang putih, sedikit cabai merah untuk pewarna atau untuk pemanisnya aja teman-teman. Lalu aku tambahkan sedikit air, untuk seasoningnya cuma garam dan sedikit kaldu jamur. Itu menurutku untuk rasanya udah enak ya teman-teman. Nah ini dan lebih segar aja kalau menurutku dikasih sedikit air gitu daripada ditumis kering gitu ya teman-teman. Nah ini aku masaknya nyambil cauin cabai tadi dan nyambil juga masakin si sayur kangkung. Nah ini udah aku tambahkan seasoningnya, garam dan juga sedikit kaldu jamur. Kalau teman-teman di rumah bingung mikirin menu masak apa, nontonin aja ya video aku ini. Dan aku mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah nontonin video aku ini sampai habis, dan yang udah like dan subscribe video aku ini, dan juga yang udah bagikan video aku ke top komunitasnya. Aku doain ya semoga amal kebaikan teman-teman semua dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan yang berlimpah-limpah, amin. Dan bagi teman-teman yang baru berkunjung ke video aku ini, jangan lupa ya like dan subscribe dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru aku. Ambil aja ya teman-teman sisi baiknya dari video aku ini. Kalau umpamanya ada sisi-sisi negatifnya dari video aku ini, diabaikan aja teman-teman, jangan ditiru. Dan semoga aja video aku ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semua, amin. Alhamdulillah ini untuk ikannya udah aku gaul tadi ke dalam cabenya, merah merona ya teman-teman. Walaupun harga si merah masih mahal, tapi kalau orang Padang tetap wajib ya teman-teman kalau untuk masakannya itu merah merona seperti ini. Dan alhamdulillah menu pagi sederhanaku udah matang. Tetap disyukuri ya teman-teman, apapun itu bentuknya yang kita masak hari ini, itulah rezeki yang Allah berikan hari ini kepada kita. Dan untuk menuku pagi ini cuma ada sayur kangkung dan juga balado ikan. Itu juga biasanya aku tuh kalau masak dari pagi sampai kan untuk lauk malam gitu ya teman-teman. Semisalnya nanti sorenya habis, jadi paling-paling aku nanti bikin dadar telur atau ceplok telur gitu aja teman-teman. Dan kalau dimakan panas-panas ceplok telur itu rasanya pun tetap enak, apalagi kalau masih ada sisaan dari si cabenya. Nah itu udah cukup ya teman-teman untuk makan sorenya. Nah kembali ke videonya, ini aku lap-lap bagian kompor, bagian dinding. Kalau udah selesai masak, aku lapnya menggunakan celing aja teman-teman. Nah itu di kompor aku manasin air ya teman-teman, manasin air. Aku nih sekarang lebih suka kalau untuk minum tuh airnya dimasak gini ya teman-teman. Itu cuma aku masaknya sedikit untuk aku aja. Nah ini aku pindahin ke bagian sebelah biar bisa aku ngelap-ngelap kompor juga di bagian bawahnya. Karena kalau nggak dilap gitu pakai celing berminyak kali ya teman-teman. Oh ya, aku juga ada lihat loh video teman-teman, katanya ada penyemprot kayak celing gitu yang khusus buat minyak atau kompor gitu. Nanti lah ya teman-teman aku coba cari-cari kalau aku pas ke minimarket, atau enggak nanti aku coba cari di TikTok ataupun di Shopee gitu ya teman-teman, biar lebih kesat itu untuk kompornya. Kalau pakai celing gini kurang kesat juga ya teman-teman. Tetap juga aku ngelapnya itu ngulang-ngulang gitu ya teman-teman, biar lebih bersih untuk minyak-minyaknya. Ini udah selesai, aku juga lap-lap juga bagian wastafel